Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رب زد علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ahli i'tikaf Masjid Asy-Syifa. Di kesempatan siang hari ini masih di penggal awal bulan Muharram, pekan atau 10 pertama dari bulan Muharram ini. Izinkan saya menyampaikan tahniah selamat atas datangnya tahun baru Hijriah 1446. Mudah-mudahan segala amal baik kita di tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kita, kesalahan kita dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun baru 1446 ini selama sepanjang tahun ke depan ini mudah-mudahan Allah anugerahkan kita bimbingan, rahmat, ampunan dan keridhaan serta rezeki yang berlimpah luas fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, semoga renungan Al-Quran yang akan kita sampaikan di siang hari ini dapat menjadi bekal untuk kita menjalani tahun 1446 Hijriah, yang mana renungan Al-Quran ini kami bacakan dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, 103, dan semoga cukup hingga 104. Ayat ini sudah dibaca oleh khatib di setiap mimbar Jumat. Ayat yang berbunyi, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala
menyeru hamba-hambanya yang mengaku beriman untuk membuktikan pengakuan imannya dengan melaksanakan perintahnya dan tentunya menjauhi larangannya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Wahai hamba-hambaku yang mengaku beriman padaku, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan senyata-nyata sebenar-benar ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan upaya seorang yang beriman untuk memprotek dirinya, melindungi dirinya, karena arti ittaqu, bertakwa itu diambil dari kata-kata waqaya wiqayah, tameng pelindung. Seperti para tentara ketika berjaga maka ada penggunaan tameng, itu maknanya wiqayah dalam bahasa Al-Quran. Ittaqullah, gunakan tameng pelindung kalian dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, dengan senyata-nyata sebenar-benar takwa. Sedangkan seseorang yang beriman kepada Allah tidak mungkin dan mustahil mampu bertakwa, terlebih lagi dengan senyata-nyata takwa tanpa adanya atau tanpa memiliki panduan dalam mengaplikasikan takwa. Nah, panduannya, guide-nya adalah Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah Al-Quran, sebuah kitab yang tidak ada sedikit pun dijumpai, ditemui keraguan di dalamnya. Terdapat dalam kitab tersebut hudan, guidance, panduan lil muttaqin, bagi orang yang benar-benar ingin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian wafat mati kecuali dalam keadaan diri kalian merupakan seorang muslim. Secara bahasa, arti muslim adalah man aslama wajhahu lillah, orang yang betul-betul menyerahkan dirinya segenap jiwa raganya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan aplikasinya dalam gambaran hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arti muslim adalah seseorang yang dalam hubungannya kepada orang lain begitu bagus. Gambarannya, sabda Nabi, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang dapat menjaga lisannya, tangannya, untuk tidak mengganggu orang lain. Tadi digambarkan begitu dahsyat bagi seorang muslim. Saliman nas, orang-orang sekitarnya selamat dari apa? Gangguan mulutnya atau gangguan tangannya. Itulah seorang muslim sejati. Maka kata para ulama dalam qawaid ilmu Al-Quran ini, setiap ayat yang di situ ada perintah kemudian disandingkan, dilanjutkan tanpa terpisah dengan larangan, maka sebuah pesan yang sangat penting, yaitu saat seorang tidak memindahkan perintah Allah, dia akan terjebak, terjerumus masuk dalam larangan Allah. Di sini Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Perintahnya apa? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Larangannya apa?
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali diri kalian betul-betul dalam kondisi menjadi seorang muslim sejati. Maka pesannya adalah saat kita orang beriman tidak melaksanakan perintah Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa, mengikuti panduan Quran, maka seorang tersebut akan terjebak nantinya mati tidak dalam keadaan muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat berikutnya Allah jelaskan bagaimana cara meraih atau mengaplikasikan perintah, begitupun memindahkan, menjauhkan larangan pada ayat sebelumnya, ayat 102 dari Quran surah Al-Imran ini. Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beriktisablah kalian dengan tali Allah. Arti wa'tasimu bukan sekedar memegang erat, itu terjemah yang kurang tepat. Kata asama diambil dari kata mana. Ketika diperintah i'tasim, maknanya jadikan. I'tasim artinya apa? Pelindung. Maka i'tasim, lindungi diri kalian. Maka arti i'tasim bukan hanya memegang erat, tapi ikatkan diri kalian bihablillah dengan tali Allah. Tentunya beda kan? Megang tali dengan apa? Ikatkan tali tubuh kita. Perintah Allah di sini wa'tasimu, ikatkan diri kalian, tutupi diri kalian dengan apa? Bihablillah, dengan menggunakan talinya Allah. Dan para ulama tafsir sepakat yang dimaksud dengan ayat-ayat hablullah, tali Allah adalah Al-Quran. Setelah apa? Ikat diri kalian dengan Al-Quran. Apa larangannya? Wala tafarraqu, dan jangan berkelompok-kelompok, jangan berfirqah-firqah, jangan bercerai-berai, jangan terpecah belah. Perhatikan ini. Ketika seorang masuk sebuah institusi atau instansi, tentunya dia akan terikat dengan kontrak, berjabat dengan sumpah jabatan. Tentunya para tentara dengan sumpahnya. Nah, ini sebuah ikatan agar kita tidak melanggar aturan yang sudah kita ikrarkan melalui janji. Sedangkan selain nama Al-Quran adalah hablullah, Allah gunakan nama lain bagi Al-Quran dalam firman-Nya dengan ahdullah, ikatan perjanjian setia dengan Allah. Maka Allah perintahkan kita ikat tubuh kalian dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, dan jangan berpecah belah. Maknanya apabila kita mengikuti perintah Allah dengan melindungi diri kita, mengikat diri kita dengan tali Allah yaitu Al-Quran, maka dipastikan kita tidak akan terpecah belah. Jika ada pertanyaan bagaimana caranya umat tidak terpecah belah, jawabannya ikat diri mereka dengan tali Allah. Kemudian di penutup ayat ini Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada kalian berupa Al-Quran, nikmat Allah berupa ajaran Islam. Idh kuntum a'da'an, saat kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lembutkan dan satukan hati kalian, jinakkan hati kalian melalui ajaran Islam dan Al-Quran ini. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, kemudian kalian menjadi laksana saudara kembar, sekalipun tidak ada hubungan darah satu dengan yang lain, diikat dengan sebuah tali yang bernama Islam. Jadi jangan lagi kita berpecah belah, terlepas dari tali itu, jangan. Bahkan Allah katakan,
wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dulu kalian sudah berada di pinggir atau bibir jurang api neraka. Lalu datang Al-Quran, datang agama Islam yang panduan berupa Al-Quran, maka Allah selamatkan kalian dari jurang api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Yang demikian itu Allah bermaksud ingin membuktikan kebenaran ayat-ayatnya Allah bagi kalian, la'allakum tahtadun, supaya kalian hidup sejalan dengan panduan Allah. Dan setelah kata Allah Subhanahu wa taala, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan pastikan ada di antara kalian sekelompok umat yang perannya yad'una ilal khair, mengajak orang kembali kepada Allah, sumber kebaikan. Mengajak orang kembali kepada Al-Quran, sumber kebaikan. Bukan mengajak pada kelompok, sekte, atau faham dirinya, atau ideologinya, namun ajak semua orang kembali kepada Allah. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Perintahkan orang untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf. Yang mana nilai-nilai ma'ruf itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dikenalkan dalam hati nurani setiap manusia. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang mungkar. Mungkar lawannya ma'ruf. Artinya sesuatu yang tidak diperkenalkan dalam hati kita, dalam nurani kita, bahwa itu merupakan kebaikan. Wa ulaika humul muflihun. Bila seseorang mau melaksanakan pesan Allah, berpegang pada Allah, tidak berpecah belah, kemudian mengajak orang kepada kebaikan, memerintah orang untuk berbuat ma'ruf, mencegah orang untuk berbuat mungkar, maka Allah beritahukan, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan label bahwa mereka adalah orang-orang sejati, orang-orang yang sukses sejati di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan renungan 3 ayat suci Al-Quran ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kita jadikan bekal menjalani tahun baru 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang muflihun, Allah jadikan kita orang-orang muhtadun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nusina, 'allimna bima jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bihaqqi wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.